Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat ikhwani fillah dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita semua antum di sana dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama saya Al-Fakir Muhammad Khalis yang insyaallah kali ini kita akan lagi membahas tentang tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, yang mana untuk di video ini kita akan fokuskan dalam masalah yaitu ada beberapa jenis atau 5 jenis, khususnya 5 jenis bacaan gharib dalam Al-Quran gitu ya. Nah, dalam pembahasan ini saya tidak sendirian, saya sengaja menghadirkan beliau ke hadapan kita semua dalam masalah tajwid, dalam masalah 5 jenis bacaan gharib dalam Al-Quran ini. Karena saya rasa beliau cukup ahli dalam hal ini, dan beliau adalah seorang alumni LC gitu ya, lulusan Timur Tengah, lulusan Mesir Al-Azhar, dan beliau sudah pernah juga ke beberapa syekh untuk belajar tahsin Al-Quran, dan beliau sudah dapat sanad ijazah yang sampai ke Rasulullah. Dan kita sama-sama menimbu ilmu dari beliau, mengambil berkah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah gitu ya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau, nama antum Ustaz? Nama saya Ustaz Zainuddin. Zainuddin, lebih panjangnya Ustaz Zainuddin LC. Zainuddin LC. Kita sama-sama sharing sama beliau masalah 5 jenis bacaan gharib Ustaz yang harus kita sama-sama tahu. Mungkin antum bisa jelaskan kata gharib sendiri itu sebenarnya artinya apa sih Ustaz? Kalau menurut bahasa, gharib itu artinya asing. Gharib itu asing. Asing, Gharib. maksud asing, tersembunyi. Ya, dalam bacaan Al-Quran itu sering terlupakan kadang bacaannya tidak terlalu terkenal dalam riwayat hafaz gitu. Tidak umum begitu ya? Tidak umum. Iya. Tapi kalau riwayat yang lain atau qiraat yang lain biasa saja bagi mereka. Tapi kalau menghafaz an Asim itu gharib namanya. Riwayat Asim. Oh iya. Riwayat hafaz an Asim. Asim. Oh iya. Hafaz an Asim. Oke. Tariqah Syatibiyah biasanya. Tariqah Syatibiyah. Tariqahnya berarti ada lagi tariqah yang lain ya. Ada tariqah. Tapi ini mungkin pembahasannya di qiraah hafaz riwayat. Ya. Riwayat Asim. Tariqah Tariqah Syatibiyah. Syatibiyah. Yang biasanya di Indonesia. Oke. Ada berapa jenis dalam kategori gharib ini Ustaz? Ada 5 jenis. 5 jenis. Yang pertama al-imalah, al-ismam, kemudian at-tashil, saktah dengan nakol. Ya. Oke. Mungkin antum bisa jelaskan satu-satu, begitu juga dengan cara membacanya supaya kita lebih banyak mengerti gitu ya, sampai kita bisa mempraktekkan dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau yang pertama di antara qiraat gharibah yang asing, ya, maksudnya tidak umum di telinga kita kalau tidak belajar dengan guru langsung, itu imalah. Al-imalah secara bahasa artinya condong atau miring. Amala yumilu imalah artinya mencondongkan atau memiringkan bacaan antara fathah dengan kasrah. Oh begitu. Nah, seperti kata dalam kalimat sate. Oh iya, sate. Tidak fathah dan tidak kasrah. Ya, tidak sata, tidak sati. Ya, seperti sate, itu. Gitu. Ya. Oke. Paham. Nah, kalimatnya dalam Al-Quran itu majreha. Nah, majreha. Itu dalam surah Hud ayat 41. Sambil buka Al-Qurannya ya. Ya. Jadi nanti sama-sama kita belajar. Lihat surah Hud ayat 41. Baca ayatnya dari pertama. Ayatnya itu kisah tentang Nabi Nuh. Tentang Nabi Nuh yang mana anaknya tidak mau ikut masuk ke dalam kapal. Oh iya. Dan ini sering kita baca dalam doa naik kapal. Nah, betul. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, jadi kalimat majre di sana itu
bacaan imalah. Oh iya gitu. Majere. Majre, bukan majra, Bukan majra, bukan majri, oh, tapi majre. tapi majere. Jadi kalau di huruf Latin itu gitu ya ya. pakai Majre. di sate pakai kalimat Ada lagi contoh yang selain di situ? Tidak ada, cuma satu saja Cuma dalam satu, berarti Al-Quran. di imalah nih hanya satu dalam Hanya Al-Quran. satu untuk Oke. qiraat hafaz. Kalau Bismillah. qiraat-qiraat yang lain mungkin ada, seperti wadduhe, nah itu banyak Oh, itu dipakai, di qiraah tapi beda selain- qiraat Selain hafaz ya. selain hafaz. Oke, Kalau betul. hafaz cuma satu saja yang dibaca, Yang dibaca imalah gitu imalah ya. satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini kayaknya sebagai doa juga sih ya. Sebagai doa ketika naik kendaraan laut. Kendaraan laut. Ya, Kalau kendaraan kapal. yang di selain laut, Selain di darat? laut, kendaraan darat, beda lagi doanya. Oh, beda lagi doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah gitu. Itu yang masalah imalah. Yang Ya. kedua Ustaz apa tadi? Yang kedua al-ismam. Al-ismam. Al-ismam itu dari segi bahasa ad-dhammu, Ad-dhamm. dhammus syafatain. Jadi maksudnya menghimpun dua bibir atau memonyongkan. Memonyongkan. Ya seperti itu. Isyarat bahwasanya ada dhammah yang dibuang di sana. Dhamm, berarti ada dhamm yang dibuang. Ya, asal katanya la ta'manuna. La ta Manuna. nunya panjang. Ya enggak, nunya enggak panjang. La ta man. Karena ada itu- baris dhammah Ya, gitu ya. perintah dari saudara-saudara Nabi Yusuf untuk berbicara kepada ayahnya. Apa kamu tidak percaya dengan kami? Nah, berarti kan asalnya la ta'man, kalimat perintah, kalimat larangan. Nah, La ta'man. atau kalimat seperti ya kalimat tidak lah begitu. Tidakkah iya. kamu percaya dengan kami? Yang Nah, yang itu- mau membawa Nabi Yusuf gitu. Iya, betul. Ceritanya. Betul. Nanti Iya. kami bisa aja kan. Itu berarti di surah Yusuf ya? Surah Yusuf ayat Surah Yusuf 11. ayat 11. 11. Itu bacanya lata. Gimana Ustaz? Nah, Contohkan. bacaannya itu seperti ini. Jadi di sana kan asalnya itu kita harus benar-benar menyebut sukun dulu, la ta'man, kemudian baru dimonyongkan bibir. Bibirnya saja. Ya, Tidak- bibirnya tidak saja, ucapan tapi tidak lain. dibaca diucap nu, bukan. Bukan. La ta'manna Oh, la. ala Yusuf. Jadi kadarnya seperti gunnah juga. Nah, cuma kalau dibaca biasa, yang bacaan biasa ini, tapi ini salah. Ya. La ta'manna, salah itu. La ta'manna. Salah gini ya. Salah. Berarti yang benar la Yang benar. ta'manna gitu. Aiyah. Oh, Nah, la ta'manna. Oh, bibirnya saja ya. bibirnya Tidak saja. perlu suaranya Tidak gitu. perlu suaranya. Kalau secara panjangnya dalam surah Yusuf itu ayat 11, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, surah Yusuf ayat 11, silahkan buka di Quran Iya, itu. silakan Ada. buka Pokoknya kalian. setiap ada bacaan-bacaan gharib itu ada tandanya di bawah atau di atas bacaan tadi. Kadang digarisi ismam, ismam. Jadi kita tahu ada tulisan gitu, cuman apaan ini kadang Ya, bingung. kalau tidak dijelaskan Iya. gurunya, kurang tahu bagaimana bacaannya. Kadang kelewat-lewat aja nih tulisan, alah paling kayak gini aja bacaannya Iya. lah, gitu aja. Tidak tahu bagaimana cara yang benar dalam membacanya. Karena seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu dan diajarkan para sahabat. Iya. Kemudian ada lagi yang gharib itu istilahnya saktah. oh sakta. Yang ketiga sakta nih Ya, Sob, ya. yang Oke. ketiga saktah. Sakta. Saktah itu secara bahasa artinya berhenti sebentar tapi tanpa bernafas. Tanpa bernapas Ya, sama sekali gitu. Tanpa bernapas sama sekali. Berhenti saja tanpa bernapas, sekedar kira-kira satu alif. Sekali satu alif berhentinya. Ya, 2 harakat. Ya, waqilaman roko. Tadi contoh Ya, di contoh yang pertama terdapat yang sering kita baca kalau tahlilan kan, surah Yasin. Yasin, Nah, betul. dalam surah Di Yasin saya itu sering baca. ada di Yasin ayat 52. 52 Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hazanya itu ya. Apa? Qardinanya. Qardina. Mim marqadina hadza ma wa'ad. Jadi berhenti sejenak tanpa bernafas. Kemudian ini Tadi lebih sudah Yasin. dari satu ini.
Kalau kan ismam satu saja contohnya, kemudian imalah satu saja. Kalau saktah ini ada 4. Ada 4. Nah, yang pertama tadi surah Yasin ayat 52, kemudian ada juga di surah Al-Qiyamah Al-Qiyamah yang tadi ayat 27. Ya, waqilaman raq. Oh iya. Nah, Yasin, Al-Qiyamah, terus Al-Qiyamah. Nah, kalau Al-Qiyamah ini kalau kita tidak baca saktah, maka hukumnya seperti idgham bila gunnah. iya betul. Ya, kalau orang tidak tahu pasti kita baca waqilamar. Nah, Ya, itu salah. gitu ya. Nun bertemu ra bila Bila gunnah. Kemudian yang ketiga terdapat di surah At-Tatfif atau Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Nah, kalau tidak salah ayat 14. Nah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu juga sama seperti tadi. Bal rana. Nah, tapi ini maksud idgham. Kalau tidak salah idgham mutaqaribain. Kalau misalnya diidghamkan. Kalau diidghamkan. Nah, tapi kan di sini tadi hukumnya saktah. Saktah. Bal rona. Bal rona. Ya, berhenti sejenak. Yang penting jangan terlalu panjang tadi Ya, ya. jangan terlalu lama. Kalau habis napas nanti. Nah, dan yang terakhir itu terdapat di dalam dalam surah Al-Kahfi. Oh, Al-Kahfi. Iya, saya sedang Al-Kahfi baca. ini dibaca hari Jumat Iya, yang supaya bercahaya. Masya Allah, mudah-mudahan supaya saya Dari minggu ini sampai minggu depan kan bercahaya. Amin. Baik dijaga perilaku kita. Ya. Bagus dibaca surah Al-Kahfi. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat pertama. Pas di ujung ayat. Oh iya, saya Aywaja qayyiman liyunzira ba'sa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Boleh berhenti di sana dulu. Nanti ulangi lagi. Qayyiman liyun. Kalau kepanjangan kan habis Tapi napas. kalau misalnya kita berhenti itu kan ujung ayat ya, sampai wajah. Ada juga yang membolehkan tidak tanpa harus saktah. Ya, tanpa harus saktah. Oke, bisa jadi saktah di situ tidak masalah kalau kita tidak ininya ya. Tidak melaksanakan, tidak mengamalkan. Cuma lebih bagus tadi saktah. Oh iya, sesuai aturannya gitu ya. Aturannya ya terdapat dalam 4 tempat dalam Quran tadi. Iya, betul. Dalam surah apa tadi? Al-Qiyamah, kemudian surah Al-Mutaffifin, surah Yasin, dengan surah Al-Kahfi ayat 1. Silahkan dicek ya di Al-Quran masing-masing. Nah, kemudian yang keempat di antara bacaan gharib itu adalah namanya nakal. Nah, nakal. Kalau di Mesir nakal ini mobil pengangkut ya, Ustaz ya. nakal am. Iya, nakal. Nakal am. Nah, kalau di sini secara bahasa nakal itu kan artinya memindah. Nah, memindah. Jadi dalam istilah tajwid arti nakal itu memindahkan, maksudnya memindah harakat kepada huruf yang sebelumnya. Oh, harakat sebelumnya. Ya. Contohnya harakat sebelumnya. Asal katanya kan bi'sal ismu. Bi'sal ismu yang mana? Ya. Yang harakatnya ya. Harakat i. Bi'sal ismu. Itu. Nah, dipindah kepada lam yang di depan. Oh. Menjadi bi'salismu. Ya, menjadi bi'salismu. Itu di surah apa, Ustaz? Itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ada bacaan nakal. Nah, banyak orang yang tidak tahu ini. Iya. Nah, dikira bacanya bi'sal ismu. Kayak tulisannya Iya, tulisannya secara imla kan. Tapi kalau sudah di Quran Rasam Utsmani, Quran Cetakan Indonesia sudah satu aja itu anunya. Satu harakat saja di sana. Bi'salis dan letaknya di bawah huruf lam. Kan lam alif tuh. Iya, bi'salismu. Kalau ayat selengkapnya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Masyaallah, bi'salismu. Ada mungkin di contoh yang lain selain bi'salis? Tidak ada, cuma satu saja. Cuma satu saja di nakal ini ya. Ya, di nakal ini. Nah, nakal. Setelahnya habis nakal. Dan yang terakhir setelah nakal itu ada yang namanya tashil. Tashil. Ya. Kalau tahu saraf nih pasti mudah bagi anak-anak pondok kan, asli sahala yusahilu tashil. Artinya meringankan atau memudahkan. Nah, memudahkan dalam pengucapan karena tashil ini terdapat di dalam kalimat a'jamiyun.
A'jamiyun. Ya. Yang ditashil yang dimudahkan di mana Ustaz? Di hamzah yang kedua. Hamzah. Oh, Ya, situ ada 2 hamzah. Padahal ada 2 hamzah. Oh. Seperti kalimat pertanyaan itu. A'jami wa Arabi, apakah orang ajam atau orang Arab? Oh, Ya, gitu. itu kan artinya. Jadi situ ada 2 hamzah, satu Ada 2 hamzah. Hamzah pertanyaan gitu ya. Hamzah Ya, menjadi apa istifham. istilahnya? Ya, istifham. Istifham. Seperti yang mat farak itu kan Allahu Iya. khairun, tapi itu sudah langsung jadi mat. Jadi mat, Nah, kalau ini bukan mat, bukan mat tapi cuma tashil diringankan. diringankan. Diringankan itu maksudnya tidak dibaca seperti hamzah, tapi setengahnya saja. Setengah Setengah. hamzah. Nah, kalau kita baca hamzah yang aslinya kan a'jamiyun. A'jamiyun. Ya kalau di kita dalam pengucapan bahasa Arab Ya, bahasa Arab kalau orang Indonesia kan mudah saja. Orang Nah. Indonesia kita ini kan katanya lidah Iya. elastis lah, mau Iya. bahasa apa itu kan bisa. Ya, insya Tapi Allah kalau bisa. bagi orang Arab kan sulit bagi Sulit. mereka kalau ada 2 hamzah itu berdekatan. Nah, apalagi berharakat. orang Arab malah sulit ya. Malah sulit. Padahal Nah, kata-kata Arab. kata-kata Arab itulah makanya ada i'la dalam ilmu saraf itu kan perubahan perpindahan harakat ke sini Nah, Betul untuk memudahkan mereka juga. iya, untuk memudahkan teman-teman. Jadi- Mereka yang buat, mereka juga yang merubah-rubah. Karena mereka yang punya bahasa. Iya, gitu. punya bahasa. Wajar lah. Nah, jadi cara baca yang benar itu nah, jadi seperti setengah saja. Ya. Ajami. Ya. Oh begitu. Begitu. Ya, Jadi seperti ringan saja, ringan. berarti dalam pengucapan ini kita memang kayak pelan-pelan dulu Ya, ya. kayak pelan-pelan. Kalau misalnya cepet, nah, bukan kayaknya susah ya. susah juga, Susah tidak pengucapan. bagus didengar-dengarannya. Tadi Ya. di surah mana Ustaz? Di surah Dalam surah itu terdapat dalam surah Fussilat Fussilat ayat 44. 40 cek di halaman Nah, Fussilat surah Fussilat ayat 44. 40 ada kata Jamiyun. Dan Gitu ya. di ayatnya kalau selengkapnya juga terdapat kalimat fussilatnya. oh ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Oh habis Fussilat. Berarti di sebelumnya tuh ada kata Kalimat- ajamian juga ada. Ada. Ada ajamian juga. Ya, ada ajamiyun juga. Oh, ada ajamiun. Bisa saya simpulkan yang kita Ya. pelajari kan masalah qiraah yang gharib. Ada Gharib. 5. Yang pertama tadi kan ismam. Ismam betul. Ismam itu la ta'manna ala Yusuf. Nah, itu saja yang diingat, la ta'mannya saja diingat. Nah, masalah itu ayatnya tadi dari surah Yusuf ayat 11 Ismam kan. tadi ya. Ismam. Kemudian al-imalah. Malah Al-imalah yang perlu diingat katanya majreha. majre. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi insya Allah umum biasanya Ya. banyak yang tahu sih. Banyak yang tahu. Majre. Nah, saktah Saktah yang juga. ketiga. Yang ketiga saktah. Ini. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Mimmarqadina hada. Oh, ini Waqil. contohnya banyak Ustaz ya? Ya, ada 4 tadi. Ada 4 yang Ada banyak. 4. Nah, selain yang 5 tadi hanya saktah yang paling banyak contohnya. Dari bacaan gharib tadi kan waqilaman Oh, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan dalam surah Kahfi tadi aywaja qayyiman li. Kemudian tashil tadi hasil yang keempat. meringankan ajamiyyu wa arabi. Ya, yang penting pertama saja yang harus jelas a-nya. A-nya. Nah, Yang yang kedua itu setengah suara. Setengah saja. Bukan h, bukan a, tapi masih A gitu. Iya, ajami. Dan yang terakhir adalah nakal. Nakal. Perpindahan harakat dari harakat hamzah kasrah kepada lam kasrah. Lam kasrah. Bi salismul fusuq. Salismul Nah, fusuq. itu saja yang Masya dapat Allah. kita Mudah-mudahan pelajari. ini karena memang kita baca Al-Qur'an ini kan bukan baca seperti buku biasa Ya, gitu kan. bukan baca koran kan. Baca koran Nah. dan kita memang harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan Nah, gitu ya. yang sudah diajarkan Rasulullah pada para sahabat. Iya, begitu. Nah, Lewat ulama-ulama ahlul qura gitu ya. nah. Dan kita emang tidak bisa meremehkan ini, makanya kita harus belajar tajwid. Dan tajwid itu sendiri dipelajari hukumnya sunnah ya, apa? Fardu ain. Fardu ain Membacanya. membacanya Ya, harus dengan baik dan benar sesuai tajwid. Itu fardu ain. belajarnya Fardu kifayah. Belajarnya fardu Yang kifayah. tahu nama-namanya ini idgham, ini iklab, ini ikhfa itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi cara bacanya itu fardu ain. Fardu Harus ain. membaca Jadi kalau dengan sudah benar. tahu tajwid, sudah belajar mempraktikannya itu
fardu ain. Ya, Cuman kalau belajar ilmu tajwid sendiri itu fardu kifayah. kifayah. Jadi memang harus sepertinya kita memang sudah harus wajib belajar tajwid supaya dalam membaca Al-Qur'an lebih teratur gitu saja. Nah, ya. Jadi tidak ada yang Diragukan lagi, diragukan. tidak ada yang tidak tahu cara bacanya, Iya. harus memang diketahui, itu penting. Jadi supaya mungkin imbasnya bisa ke perubahan makna gitu Ya, ya. perubahan makna. Perubahan makna. Masya Allah, hari ini luar biasa dan ini memang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi Amin. kita. Tambahan ilmu, informasi-informasi yang baru, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pembahasan-pembahasan dalam masalah tahsin Al-Quran di video-video yang lain. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita nanti bisa kembali lagi membahas masalah apa Amin, amin. dalam berbagi manfaat bagi kita semua. Oke, sekian dulu, terima kasih atas semuanya. Selamat menonton dan ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para menit.